Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazaka TV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara kajian tematik singkat, di mana pada edisi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memaknai momentum pergantian tahun atau tahun baru, apa sih pesan di dalamnya, dan bagaimana kita sebagai kaum muslimin harus menyikapinya. Dan alhamdulillah telah hadir di hadapan kita pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Modern Tazaka, Kiai Haji Anang Rigza Masyadi MA, di mana kita akan berdiskusi membahas tentang tema memaknai tahun baru ini. Selamat pagi Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat Kiai. Amin, amin, Ya. amin. Di penghujung tahun ini kita selalu melihat ya begitu antusiasnya orang-orang menghadapi tahun baru. Tetapi kadang-kadang banyak dari mereka yang tidak paham atau bahkan mungkin gagal paham bagaimana seharusnya menyikapi dan memaknai dari momentum tahun baru itu. Jadi menurut antum ini Kiai, bagaimana kita memaknai apa hakikat dari tahun baru itu Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya fokusnya bukan pada peringatan tahun baru, tetapi fokusnya adalah pada muhasabah diri, introspeksi diri. Tahun berganti dengan tahun, itu artinya umur kita bertambah, tetapi jatah hidup kita menjadi berkurang. Umur bertambah, jatah hidupnya di dunia berkurang. Maka muhasabahnya atau introspeksinya adalah apa yang sudah kita lakukan sepanjang usia kita itu. Apa yang sudah kita kerjakan. Untuk apa kita melakukan itu semua? Untuk siapa kita melakukan itu semua? Dan apa yang nanti pada saat jatah umur kita habis, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu dan generasi setelah kita. Jadi itu fokusnya, bukan pada peringatan tahun barunya, tetapi bagaimana muhasabah diri. Nah, muhasabah itu sebetulnya ya bukan harus menunggu pergantian tahun. Muhasabah itu dilakukan setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, namanya muhasabah kan terus, dan itu ajaran. Itu adalah perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu di surat Al-Hasr. Hai orang-orang yang beriman, kan berarti kita itu. Hai orang-orang beriman kan berarti mukhatabnya, audiensnya yang disapa oleh Allah kita. Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk besok. Itu muhasabah. Kita diperintah oleh Allah untuk selalu berpikir, besok ini apa yang kita persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ghad itu atau hari esok itu ada dua pengertian. Ya, itu kan hari esok itu sama dengan masa depan. Masa depan itu ada bahasa Arabnya mustakbal. Jadi ada dua pengertian. Ada mustakbal qarib, mustakbal ba'id. Ada masa depan yang dekat, ada masa depan yang jauh. Nah, masa depan yang dekat itu adalah di dunia ini. Umur kita kan hanya berapa sih? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Atau 90 tahun, atau 100 tahun lah. Itu sudah sangat tua. Pendek sekali. Belum lagi kalau mati muda, itu juga pendek sekali.
Nah, mustakbal qarib atau masa depan yang dekat itu artinya setiap orang, kata Allah, apalagi orang-orang beriman, cobalah melihat ke dalam dirinya apa yang dia persiapkan untuk menghadapi masa depan yang pendek. Artinya untuk persiapan kehidupan di dunia. Tentu dunianya harus sukses. Nah, yang kedua adalah mustakbal ba'id, masa depan yang jauh, yaitu akhirat. Apa artinya? Setiap orang harus berpikir apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia persiapkan untuk masa depan akhiratnya. Jadi itulah cara pandang orang-orang beriman. Muhasabah diri, introspeksi diri, ya, selalu melihat ke dalam apa yang dia persiapkan untuk esok, untuk masa depan, baik masa depan dalam konteks di dunia maupun masa depan dalam konteks di akhirat. Supaya apa? Supaya doa kita ini terijabah gitu loh. Kan kita doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi supaya kita ini sukses. Sukses di dunia, fid dunya hasanah, sukses di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Jadi intinya itu. Intinya adalah pada muhasabah, bukan pada peringatan tahun barunya. Jadi kita harus menatap masa depan ini penuh dengan optimisme dong, Ustaz. Ya. Supaya kita ini bisa menyiapkan ke depannya. Iya, orang harus optimis. Lagi-lagi ajaran agama, lagi-lagi perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya, orang harus optimis. Optimis itu bagian dari ibadah, karena itu perintah. Sebaliknya, orang yang pesimis itu dia menyalahi perintah. Orang yang pesimis itu ya bisa disebut orang maksiat kepada Allah, karena berarti dia nggak percaya pada karunia Allah. Bahkan ada sebuah hadis Rasul yang saya kira baik ya tentang optimisme ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an taquma hatta yaghrisha falyagrisha. Andai kata besok terjadi hari kiamat, kata Rasul, dan di tanganmu ada biji, ada tunas, jika kalian masih mampu untuk menanamnya, tanamlah. Bayangkan, Rasul mengungkapkan sedemikian rupa. Besok hari kiamat, di tanganmu ada biji, ada tunas, dan kamu masih bisa untuk menanamnya, tanamlah. Meskipun besok hari kiamat. Apa arti dari hadis ini? Optimisme kan? Orang nggak boleh pesimis. Bahkan meskipun besok itu hari kiamat, besok itu kematiannya, dia nggak boleh pesimis. Harus optimis. Gitu. Inilah ajaran Islam. Inilah perintah Allah dan Rasulnya. Inilah ajaran para sahabat Nabi, para tabi'in, dan orang-orang soleh sepanjang masa. Jadi tadi pertama kita harus melihat ke depan, memperhatikan, mengintrospeksi apa yang dipersiapkannya untuk masa depannya, untuk hari esoknya. Yang kedua, di sisi lain kita harus optimisme. Bahkan meskipun kematian sudah sangat dekat, meskipun andai kata Rasul besok hari kiamat, tetap optimisme itu harus dibangun. Itulah makna dari masa depan dan optimisme. Jadi inti daripada peringatan tahun baru itu adalah kita harus bermuhasabah dan juga harus punya optimisme sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada manusia. Nah, terus apa pesan Kiai untuk tahun baru saat ini, khususnya bagi kaum muslimin dan juga para santri, supaya kita semuanya ini tidak salah memaknai, Kiai? Ya, pertama kita ingat ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih.
Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Ini ungkapan ini kan luar biasa. Ada optimisme, ada muhasabah. Kita disuruh atau dianjurkan atau didorong untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi orang yang statis, orang yang tidak ada perubahan, orang yang stuck, itu merugi. Makanya kan wal asri, ya kan? Orang itu semuanya akan rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai ada loh surat yang menggunakan nama masa. Al asr itu kan masa. Wal asr demi masa, demi waktu. Betapa pentingnya waktu itu dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif agama. Nah, kita didorong untuk optimis, didorong untuk selalu memperbaiki diri supaya jangan sampai hari ini sama saja dengan hari kemarin. Itu orang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu orang-orang yang terlaknat, karena berarti dia nggak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada dirinya berupa nikmat, rezeki, karunia dan lain sebagainya. Nah, pesan saya untuk kaum muslimin wal muslimat, terutama juga para santri, janganlah kita ikut-ikutan berhura-hura, ikut-ikutan konvoi, ikut-ikutan merayakan tahun baru, apalagi tahun baru Masehi. Ya. Apalagi sampai nggak tidur semalaman, besok subuhnya nggak bangun, hanya untuk melihat pergantian tahun. Apa artinya? Nggak ada artinya. Itu bukan ajaran kita dan bukan tradisi kita, sama sekali bukan. Ya. Jadi kalau mau memperingati ya pergantian hari, tunggu malam hari, lewat tengah malam kita bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabaka rabbuka maqama mahmuda. Bangunlah malam, bangunlah sebagian malam itu. Ya, nanti Allah akan memuliakan derajatmu. Allah akan mengangkat derajatmu. Loh, kita ini bangun malam memperingati pergantian hari aja nggak pernah, jarang-jarang. Setahun sekali kita mau hura-hura sampai malam pergantian. Apa artinya? Nggak ada artinya. Itu yang pertama. Apalagi, mohon maaf, sampai ikut-ikutan niup trompet. Semakin jauh lagi dari ajaran kita. Tidak ada ajarannya dan tidak ada tuntunannya, dan itu bukan tradisi kita. Sama sekali bukan tradisi kita. Nah, terlebih di masa pandemi begini malah nanti menjadi penyebab penyebaran penyakit, virus. Itu kan trompet itu bekas mulut siapa, penjualnya siapa, kita tidak tahu. Ya, jadi sekali lagi kepada kaum muslim dan muslimat, anak-anakku, tidak usahlah ikut-ikutan itu semua. Tidak usah berhura-hura keluar malam, apalagi konvoi, apalagi sampai berpesta dan lain sebagainya. Tidak perlu, tidak perlu. Bukan ajaran kita, bukan tradisi kita, dan tidak ada tuntunannya. Lebih baik ya di rumah, sholat, zikir, kumpul dengan keluarga, diskusi masa depan, itu jauh lebih manfaat. Dan gak usah nunggu tahun baru, itu dilakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Ya kan muhasabah. Jadi ini pesan saya kepada terutama para santri dan juga kepada kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Terima kasih Kiai. Baiklah,
para sahabat Tazakat TV dimanapun Anda berada. Intinya momentum tahun baru ini kita harus selalu bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri, berpikir optimis, menatap masa depan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan sampai kita menjauh dari Allah. Setiap hari kita harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Lebih baik, dan lebih baik. Itulah pesan singkat, dan terima kasih kepada Kiai Haji Anang Rizza Masyadi atas pesan, atas nasihatnya, dan juga atas wawasan yang diberikan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa memahami apa hakikat sebenarnya dari tahun baru ini. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah, tiba saatnya kita di penghujung acara, dan atas nama kru yang bertugas Tazakat TV kami mohon maaf dan kami undur diri. Selamat bertemu kembali di dalam kajian tematik singkat di edisi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.